Tahukah kamu kalau Jepang pada saat ini sedang mengalami kekurangan tenaga kerja dikarenakan jumlah usia produktif yang kian menipis setiap harinya? Pada era setelah reformasi Meiji, tepatnya sekitar tahun 1930-an, Jepang memiliki penduduk yang cukup banyak, yaitu sekitar 28 hingga 30 juta jiwa. Yang membuat Jepang nampak memiliki banyak penduduk adalah kurang meratanya persebaran penduduk. Penduduk pada masa itu cenderung bermukim hanya pada suatu wilayah saja. Lalu berbagai macam masalah terjadi di dalam negeri, seperti efek dari Black Thursday dan kebijakan ekonomi deflasi yang dijunjung oleh Menteri Keuangan Jounosuke Inoue menyebabkan berbagai macam masalah di dalam Jepang. Selain dari faktor ekonomi, kepadatan penduduk juga menyebabkan beberapa pemikiran di dalam masyarakat Jepang untuk melakukan emigrasi. Emigrasi adalah tindakan meninggalkan negaranya untuk hidup dan tinggal di negara lain. Sekitar tahun 1930-an, negara yang menjadi tujuan emigrasi Jepang antara lain adalah negara sekitar benua Amerika, seperti Brazil, Amerika Serikat, dan California. Di negara tersebut, kebanyakan orang Jepang bekerja sebagai petani kopi, dan karena etos bekerja orang Jepang yang tinggi, banyak orang Jepang yang sukses hingga beberapa memilih untuk tinggal dan berkeluarga di negara tersebut. Memasuki era bubble ekonomi, yaitu sekitar pada akhir abad ke-20, ekonomi Jepang mulai mengalami perbaikan dan berubah menjadi lebih baik. Pada masa ini, banyak orang yang memilih untuk berkarir di berbagai macam perusahaan yang kala itu sedang booming, terutama perusahaan-perusahaan swasta. Tidak sedikit orang yang mencintai pekerjaannya dan memilih untuk tidak menikah agar dapat fokus bekerja. Hal ini tidak terjadi hanya di kalangan kaum Adam saja. Banyak wanita yang menjadi wanita karir dan memilih untuk tidak menikah karena takut akan membuatnya tidak bisa fokus terhadap pekerjaan yang ia jalani. Oleh karena itu, era bubble ekonomi ini terkadang dipandang sebagai titik di mana Jepang mulai mengalami penurunan angka kelahiran. Karena semakin menurunnya angka kelahiran ini, Jepang juga sedang krisis akan tenaga kerja, terutama dalam bidang blue collar job atau pekerjaan kasar yang upahnya dibayar berdasarkan durasi bekerja. Sektor-sektor blue collar job ini meliputi pertanian, perawatan lansia, konstruksi, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, orang yang bekerja pada sektor ini sering kita sebut sebagai buruh. Penurunan angka kelahiran pada era bubble ekonomi mulai terasa dampaknya pada akhir-akhir ini. Masyarakat Jepang, usia produktif jumlahnya tidak begitu banyak, mengakibatkan kurangnya tenaga di berbagai macam sektor pekerjaan, terutama blue collar jobs. Karena hal ini, pemerintah Jepang melakukan kebijakan untuk mencari tenaga kerja dari berbagai macam negara, terutama negara-negara yang berada di sekitar Jepang, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pada sektor pekerjaan kasar. Kensusei merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengcover kekurangan tenaga kerja di Jepang. Kensusei ini biasanya berasal dari berbagai macam negara di sekitar Jepang, terutama Asia Tenggara. Ada banyak bidang yang diisi oleh para kensusei ini, seperti perawatan lansia, pertanian, konstruksi, hingga pengelasan kapal dan operator mesin pabrik. Sebelum menjadi kensusei, pelamar akan mendapat pelatihan bahasa Jepang, serta tata krama untuk persiapan bekerja di Jepang nanti. Masa pelatihan ini biasanya dijalani dalam kurun waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Sebelum berangkat ke Jepang, mereka dituntut untuk memiliki level berbahasa Jepang, paling tidak setara N4 atau lulus ujian JFT Basic A2. Meskipun sudah berhasil lolos ujian kebahasaan, terkadang juga pada lokasi bekerja nanti, para kensusei masih kesulitan berbicara dengan orang sekitar menggunakan bahasa Jepang.
Selain adanya tembok bahasa ini, terkadang Kensusei juga mengalami kultur shock sesampainya di Jepang. Tingkat disiplin dan etos kerja yang tinggi sangat dijunjung di Jepang. Oleh karena itu, Kensusei pada awalnya harus berjuang untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut. Dari sudut pandang orang Indonesia, menjadi Kensusei itu cukup menguntungkan, apalagi gaji Kensusei itu berupa yen Jepang. Jika gaji tersebut dikonversikan ke dalam rupiah, nilainya itu masih cukup tinggi, meskipun sekarang nilai yen itu sedang mengalami resesi yang cukup signifikan. Beberapa orang Indonesia yang memilih untuk menjadi Kensusei juga biasanya memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana, sehingga saat pulang ke Indonesia nanti, mereka memiliki cukup dana untuk berinvestasi atau membuka lahan usaha. Dalam praktiknya, Kensusei berhasil mengisi kekosongan dalam berbagai macam pekerjaan yang termasuk dalam sektor blue collar jobs. Meskipun begitu, hal ini masih cukup memprihatinkan karena para Kensusei ini kontraknya hanya 3-5 tahun saja. Dan sepertinya hampir tidak ada Kensusei yang dikontrak menjadi pegawai tetap. Hal ini menjadi masalah karena jika angka kelahiran Jepang masih tidak surplus beberapa dekade di masa depan, Jepang akan tetap mengalami krisis tenaga kerja di berbagai sektor pekerjaan blue collar job dan kemungkinan akan didominasi oleh orang-orang manula. Hehehe.